Anda tahu, saya sekian tahun adalah lawannya Pak Jokowi. Benar? 2 kali saya kalah. Betul? Dan kalian sebabnya saya kalah 2 kali. Betul? Tapi, nah ini, tetapi walaupun sekian tahun kita berseberangan, tidak pernah ada rasa dengki di antara kita. Dan kadang-kadang kita berhubungan itu bukan hanya dengan otak, kita berhubungan dengan hati, saudara-saudara sekalian. Saya ingat waktu pertama kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi 2014, ya kan? Beliau minta waktu untuk datang ke rumah saya. Dan waktu itu sebenarnya beliau mau naik ke Hambalang. Tetapi saya juga punya perasaan, ya, teposliro. Masa beliau jauh-jauh naik ke gunung, ya kan? 2014 jalannya belum bagus. Jadi beliau datang ke rumah saya di Kartanegara. Waktu itu Kartanegara rumah orang tua saya dalam keadaan berantakan. Jadi malam itu kita bersihkan luar biasa karena kita mau terima presiden terpilih. Dan beliau datang dan beliau undang saya hadir untuk pelantikan. Saya ingat hari itu hari Jumat, pelantikan hari Senin. Dan waktu itu saya sampaikan ke beliau, boleh dicek. Saya bilang, Pak Jokowi, saya menghormati mandat yang Bapak terima dari rakyat. Insya Allah saya hadir hari Senin. Saya katakan, Pak Jokowi, saya percaya dan yakin dari hati saya, firasat saya, dalam hati Bapak, Bapak merah putih. Dan saya sampaikan, saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Pancasila. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak NKRI. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Bhinneka Tunggal Ika dan Bapak akan membela rakyat Indonesia. Itu kata-kata saya kepada beliau. Karena itu saya akan dukung Bapak, walaupun saya berada di luar pemerintah, saya akan kritisi, mana perlu dikritisi, tapi saya akan hormati mandat yang Bapak terima. Boleh dicek. Jelang berapa tahun, saya diundang beliau ke Istana Bogor, beliau terang-terangan tanya ke saya, ini 2000, kira-kira 2018, 2007, ya. Beliau tanya, Mas Prabowo 2019 mau maju lagi presiden. Ya saya terang-terangan bilang ke beliau, Pak, insya Allah Pak, kalau saya fit dan saya dapat dukungan partai saya akan maju. Jadi kita ini kesatria, kita terbuka, kita akan bertanding dengan baik, dengan kesatria, dengan sopan, dengan santun, tidak dengan kebencian, tidak dengan dengki. Karena yang ada di hatinya Pak Jokowi dan ada di hati saya adalah cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia. Cinta rakyat Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, 2019 saya bertanding lagi, ya kan? Gara-gara kalian kalah lagi. Bener nggak? Iya, gue tahu itu. Ini hit me, kadin. Erick Thohir lagi ketua TKN, ya kan? Tetapi begitu beliau menang, malah beliau ajak saya bersatu. Beliau ajak saya rekonsiliasi. Saudara-saudara. Orang Indonesia biasanya kalau menang, lawannya itu dikuyu-kuyu. Iya kan? Kalau bisa dihabisin sekalian. Pak Jokowi negarawan, Pak Jokowi punya leadership yang luar biasa. Dan beliau mengajak saya gabung. Karena beliau mungkin punya ajaran-ajaran sama yang saya terima juga dari eyang-eyang saya, dari orang tua saya. Yaitu ajaran Jawa kuno, menang tanpa ngasurake, menang tanpa menyakiti. Saudara-saudara, banyak yang marah waktu saya gabung. Saya dibilang pengkhianat, saya dibilang dibeli, saya dibilang dijanjikan proyek, saya dibilang IKN itu gara-gara ada tanah saya di IKN. Macam-macam lah. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan. Saudara-saudara sekalian, begitu kita bergabung, dan pada saat itu saya harus keliling dunia untuk melakukan diplomasi pertahanan, untuk cari alutsista yang hebat untuk Indonesia. Nggak benar itu bahan barang-barang bekas yang itu. Ya sudahlah, kita maafkan orang yang tidak mengerti, ya kan? Saudara-saudara, banyak pemimpin yang saya ketemu dari negara, mereka bilang, bagaimana kau bisa bersatu? Saya bilang, kami di Indonesia punya tradisi yang lain. Kami walaupun sering bersaing, tapi azas kami adalah azas kekeluargaan. Kita bersaing, tapi kita adalah sama-sama anak Indonesia, anak bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita ciptakan kondisi yang baik. Saya bekerja, saya lihat dari dekat strategi, program beliau, strategi beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya. Karena itu saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi dan program-program beliau. Dan program kita, strategi kita adalah strategi yang paling masuk akal, yang paling logis, saudara-saudara sekalian. Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangannya dengan harga yang minim. Masuk akal enggak? Kekayaan kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal. Tidak masuk akal. Kita mau mengolah semua kekayaan kita di bumi Indonesia, saudara-saudara.